Rasulullah mengajarkan sebelum salam baca doa itu. Apa doa sebelum salam? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam ada doa. Allahumma inni a'udzubika, berlindung. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi itu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan neraka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab dan siksaan kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari siksaan, dari ancaman, dari kejahatan Dajjal. Kajian kita bagaimana mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Surat Al-Fusilat, surat yang ke-41 ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah, kemudian dia kokoh dengan Allah itu, kokoh dengan Allah. Tatanazzalul malaikah, maka turun malaikat kepadanya sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan pula engkau bersedih. Wa abshiru bil jannah, hai malaikat, sampaikan kabar gembira buatnya dengan surga sebagaimana yang telah dijanjikan Allah buatnya. Suratnya tadi surat Al-Fusilat. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya ajal. Cuma kita bisa berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Itu cuma. Kalau ada berita duka datang di grup, di WhatsApp, di Facebook, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmat Tuhan, yang mendengar, yang membaca lalu berdoa, ya Allah, semoga almarhum almarhumah husnul khotimah. Tapi bagaimana bisa husnul khotimah? Nah, ini yang tidak pernah dilihat orang. Allah mengatakan
Bagaimana kita mati dalam keadaan beriman? Bagaimana kita mati didampingi malaikat? Dia setuju bahwa mati didampingi malah. Ini kata Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ada orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia kokoh dengan itu. Apa maksudnya tuh? Ada orang yang mengejar Tuhannya Allah, tapi dia menjadi munafik, tapi dia menjadi fasik. Gitu. Jadi ayat ini dalam kajian tafsirnya, ketika orang banyak mengatakan dirinya beriman kepada Allah, sementara dia berbuat maksiat, dia berbuat zalim, dia berbuat mungkar, dia berperilaku kejahatan. Ini yang diingat oleh Allah. Ini yang diingat oleh Allah. Orang yang dirindukan oleh Allah itu seperti apa? Orang yang dirindukan summastaqamu, dia istiqamah dengan Allah itu. Nabi Muhammad ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, hai Muhammad, sampaikanlah kepada kami apa yang kau inginkan, kami akan kabulkan. Mau wanita cantik, engkau tinggal sebut saja. Mau harta melimpah, kamu tinggal sampaikan saja. Mau pangkat dan kedudukan, kami angkat-angkat, dengan catatan berhenti menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Berhenti membawa agama itu, berhenti menyampaikan ajaran yang engkau bawa dan engkau sampaikan itu. Kalau engkau mau berhenti, apapun permintaanmu kami beri. Ajaran Nabi Muhammad, sekalipun engkau beri, engkau datangkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan, aku tidak akan berhenti sedikit pun untuk menyampaikan risalah agama Allah. Itu yang disebut dengan summastaqam, istiqamah. So dalam ujian banyak ujian lah. Jadi pejabat tu jadi orang peluang, atau awak lo jadi pejabat jadi orang harapan, tapi dengan catatan ikutinya. Dan kamu awak dan nyawa, tiba timnya nomor membujuk awak. Allah berpikir, Ustaz, kesempatan kau dah acok dah. Kesempatan kau cuma sekali. Atau Ustaz dan ibu, Ustaz Joana Ustaz, anak sedang kuliah, ada jona sekolah, alun-alun lapeh seorang Allah julai. Kini ada kesempatan, api kiana Ustaz. Godaan. Tapi orang yang istiqamah, nah itu bisa dia melawan godaan itu, bisa dia melawan rayuan-rayuan itu, sehingga dia tidak terpengaruh oleh hal-hal sekalipun seindah dan sehebat apapun rayuan itu. Ini yang disebut dengan kokoh di hati, mati di mato buto. Sekalipun tidak akan ada yang akan dimakan, sekalipun tidak ada yang akan dimakan. Kalau orang Minang tuan, ambo daripada taka itu Ustaz, dak ada nak bawa makan bo sampingan lidah bo. Itu istiqamah namanya. Tapi ketika ada rayuan Pulau Kelapa, wah boleh Ustaz. Sudah tu ditambah lo utas, semakin oliang 8 tahun. Sudah tadi bayon dana kabini kejana iolah apa kan dah alu tu nyoba urang lah kau dengan urang tu tekan tu nyoba nak kabar saya awak pak berkolaborasi lah mereka, sehingga akhirnya tidak sedikit orang yang terjerumus, tidak sedikit orang yang tersesat.
ketika kita bisa menahan dan mengendalikan itu, ketika kita bisa kokoh, ketika kita hanya takut kepada Allah, Allah takhafu, datang malaikat. Datang malaikat. Dua maknanya, Pak Rudi. Udah, dua makna. Malaikat yang pertama dijelaskan dalam Al-Quran dalam tafsir itu, ketika malaikat mau datang. Jadi awal kalau mati dah, orang soleh, orang yang istiqomah, nan datang kayaknya malaikat nan elok-elok. Akarajo malaikat pun nan tadi itu. Pertama magi kabar jantak kulon ketiga seorang dalam kubur. Kami kekawan kamu. Jadi yang 40 hari waktu mati, rasa mati dah mulai tiba. Makanya ada orang meninggal-ninggal parangai. Kecil kok kadang-kadang tak longsong. Dia nak sakulah waktu. Patutlah. Kapan tak kalau longsong yang mengecek kawan. Ya. Datang dia itu. Lalu ketika mau dekat kematian itu, orang-orang yang melakukan kejahatan, maka yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat yang menakutkan dan mengerikan. Tapi kalau wahai istiqomah, nanduk turun itu malaikat yang membawa kabar gembira. Nah pertama bacanya Allah takhafu, jangan takut lelai fulan, jangan takut lelai Pak Rudi, jangan takut lelai Ustaz. Kau kawan tiba. Kami yang akan menemani kamu nanti di alam kubur yang sunyi sepi itu. Ketika engkau diantarkan oleh keluargamu yang namanya jenazah, lihat ada orang tahan menyimpan jenazah. Lihat ada orang tahan. Nak tahan dah. Bah capek tadi buat cuma dalih hasil dan hebatnya. Wasai gerakannya jadi balambel-lambel ibu nah suaranya ada ibu dia jenazah ada ibu dinyo baunya seketik ledak buat beko menyelenggarakannya susah. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang meninggal segerakan. Kenapa? 6 jam secara medis, 6 jam setelah mati tubuh kita ini sudah mencair, mulai mengurai karena bakteri sudah mulai bereaksi. 6 jam. Tapi kalau meninggal langsung diselenggarakan segarnya, nyedak menimbulkan fitnah. Maka jenazah diantarkan ke mana? Ke dalam kubur. Di mana tampaknya? Dalam galimang tanah. Kadang-kadang tanahnya rawa, kadang-kadang banjir lelai, berpuluhan ke dalamnya. Ya bakal malah kadang-kadang paling-paling bapacu mengubuat jo pompa. Dia masuk pompa adalah tempat yang bapacu lah menimbul jenazah kau jo air nanti set. Kakak itu punya sudah dikuburan ulang. Sudah dikuburan ulang. Iya kakak itu. Iya kakak itu. Karena jawab lah. Kan ada waktu jenazah keluar kawan. Ulang. Tinggallah kita sendiri. Nan tinggal itu bukan fisik. Fisik dari tanah kembali menjadi atunya. Makanya tak lupa dimasukkan ke dalam tanah karena berasal dari tanah. Daripada dibakar dimasuk opet canggih itu. Masukkan dalam mendasian sekali ini. Sekian menit jadi abu. Ibu orang saya. Lalu di akhirat di dunia salah kada bakar aja kawan. Ya kan? Nah, kita orang Islam dikuburkan. Fiha khalaqnakum wa minha nu'idukum. Daripadanya engkau ciptakan dan akan kembali kepadanya. Nah, jadi persoalan bukan jasad, tapi adalah ruh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
nan datang nan menentukan manusia itu bukan fisiknya, tapi adalah ruhnya. Ruh yang dimasukkan ke dalam jasad. Ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, hiduplah dia. Sehingga Maigus bisa mengecek dia karena masih hidup, tangan Maigus masih bisa mengarik dia karena masih. Tapi ketika ruhnya dicabut, selesai sudah. Kok kadi pangan ge pangan lah, kadi gisa ge telingo gisa. Tapi ketika hidup dia telok mareset telingo Pak Rudi. Kecuali tukang cukur. Tukang cukur dia kenal Rudi nama do kepala. Kau nak ada talo dong sih. Ya. Tapi ketika kita sudah mati, enggak ada resep digisa lagi jadi. Dia balik pagi kan ada orang. Ya, balik pagi. Itu tandanya jasad tidak punya arti apa-apa. Tapi yang akan menentukan itu adalah roh. Roh itulah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Roh itu yang bertanggungjawab. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita kembali itu? Apakah akan disiksa atau akan disambut dengan kabar gembira? Rasulullah saja salah satu doanya berlindung dari kejahatan kubur. Lihat apa doanya di ibu? Doanya berlindung dari azab kubur itu apa doanya? Rasulullah mengajarkan sebelum salam baca doa itu. Apa doa sebelum salam? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam ada doa. Allahumma inni a'udzubika, berlindung. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi itu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan neraka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab dan siksaan kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari siksaan, dari ancaman, dari kejahatan dajjal. Itu sahih hadisnya itu. Sahih hadisnya itu. Dia Nabi fil alamina innaka hamidun Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Coba ulang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pak itu di sebelum salam Pak baca itu.